Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak lupa sholawat serta salam mari kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Asesmen Anak Autis. Sebelum memulai presentasi, di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, Erwin Musliman, NPM 182 sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya ada Yulinda Sari, NPM 193 sebagai pemateri. Dan selanjutnya ada Ora Cicia, NPM 145 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Amanatun Solehah, NPM 183 sebagai pemateri. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh Erwin Musliman. Pengertian autisme. Autisme merupakan salah satu kelompok dari gangguan perkembangan pada anak menurut Vex Krisyanti 2008-17 dalam bahasa Yunani dikenal kata autis, auto, berarti sendiri ditunjukkan pada seorang ketika menunjukkan gejala hidup pada seorang dalam dunianya sendiri atau mempunyai dunia sendiri. Autisme pertama kali ditemukan oleh Leo Kanner pada tahun 1943. Kanner mendeskripsikan gangguan ini sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Gangguan berbahasa yang ditunjukkan dengan penguasaan bahasa yang tertunda. Ekskolilia, pembalikan kalimat, adanya aktivitas bermain, repetivisme dan skripsi. Roots ingatkan yang kekuatan dan keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. Karakteristik anak autis yang pertama tampak seperti tuli dan sulit berbicara. 2. Tidak dapat mengikuti pikiran orang lain. Yang ketiga, tidak memiliki empati dan tidak tahu reaksi orang lain. Yang keempat, pemahaman anak sangat kurang. Yang kelima, terkadang mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Kemudian yang terakhir, mudah memahami lewat gambar. Penyebab autis yang pertama, neurobiologis, yang kedua genetik, yang ketiga masalah selama kehamilan dan kelahiran, yang keempat keracunan logam berat, yang kelima terinfeksi virus, yang keenam vaksinisasi, dan yang terakhir kelebihan peptida opioid. Materi selanjutnya adalah asesmen anak autis. Asesmen adalah proses yang sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak. Dalam konteks pendidikan, asesmen berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Tujuan utama pada asesmen pada prinsipnya adalah untuk menentukan bagaimana keadaan anak autis saat ini, untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi anak autistik pada saat ini perlu dilakukan modifikasi asesmen, sehingga program pembelajaran yang disusun cocok dengan keadaan dan kebutuhan setiap anak. Adapun hal-hal penting yang harus dipertimbangkan dalam asesmen. Berkenaan dengan hal itu, Marie A. Falvey pada tahun 1986 mengemukakan 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan asesmen. Yang pertama, kapan asesmen dilakukan? Maksudnya, untuk mengetahui program pembelajaran relevan dan fungsional bagi anak. Yang kedua, di mana asesmen dilakukan? Maksudnya, untuk melihat bagaimana perilaku anak, asesmen dilakukan dalam situasi alamiah seperti rumah, di dalam kelas, halaman sekolah, dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana asesmen dilakukan? Hal ini berkenaan dengan metode dan teknik yang harus menjadi pertimbangan dalam melakukan asesmen.
Selanjutnya, Marie A. Valvey pada tahun 1986 juga mengemukakan dua hal penting dalam melakukan asesmen, yaitu asesmen perkembangan dan teknik observasi. Selanjutnya ada ruang lingkup asesmen. Dalam pendidikan anak autis, sekurang-kurangnya terdapat 4 bidang yang memerlukan asesmen. Yang pertama itu bidang akademik yang meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua ada bidang sensor motorik. Yang ketiga ada bidang menolong diri sendiri. Dan yang keempat ada bidang perilaku dan emosi. Selanjutnya ada kesimpulan. Autisme adalah gangguan perkembangan pervasif yang menyebabkan terganggunya fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan berbahasa, berkomunikasi, serta interaksi sosial. Selanjutnya ada karakteristik anak autis. Yang pertama, anak autis ini tampak seperti anak tunarungu. Yang kedua, anak autis tidak dapat mengikuti jalan pikiran orang lain. Yang ketiga, terkadang anak autis ini menyakiti diri sendiri. Dan yang keempat, tidak memiliki empati dan tidak tahu apa reaksi orang lain terhadap perbuatannya. Selanjutnya ada penyebab anak autis. Penyebab anak autis ini bisa terjadi karena yang pertama, masalah genetika, yang kedua bisa terinfeksi virus, dan yang ketiga bisa terjadi pada masa kehamilan dan masa kelahirannya. Selanjutnya ada tujuan asesmen untuk anak autis, yaitu tujuannya untuk menentukan bagaimana kondisi anak autis saat ini sehingga bisa menyusun program pembelajaran yang cocok dengan kebutuhan dan keadaan setiap anaknya. Baik, sekian dan terima kasih. Hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.